Halo dulur, selamat datang di channel RCA Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Twitter JIC yang kecil, yang paling kecilnya, sekarang kita naik level dulu. Jadi kita sekarang membahas yang lebih besar, yaitu DA34 dan juga DA44. Ada lagi, yaitu DA44 lur. Menariknya, di seri DA34 dan juga DA44 ini masih banyak dulur-dulur itu yang masih bingung, karena ada 34S dan juga DA44S. Apa sih perbedaannya? Nanti kita bahas lebih dalam ya lur. Dan kali ini seperti biasa kita ditemani oleh Pak Fatur untuk membahas lebih dalam varian DA34, varian DA44 dan juga DN44 lur. Baik Pak Fatur, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, yang basic nih. Biasanya dulu-dulu tuh masih bingung Pak, apa sih perbedaan antara yang DA34, DA34S, 44 atau 44S ini Pak? Oke baik. Iya. Sebenarnya di video kita sudah pernah menyebutkan ya, S itu apa, cuman tidak apa-apa. Ini untuk pemakai pemula atau pemakai JIC yang baru. Benar. Kita jelaskan lagi. Untuk DA34 dan DA34S ataupun DA44 dan DA44S itu sama sebenarnya. Jadi DA34 itu sama dengan DA34S. Kemudian DA44 itu sama dengan DA44S. Mengenai fisiknya, magnetnya, ukuran throat-nya, throat itu exit ya, exit throat-nya. Terus kemudian untuk baut-bautnya, terminalnya itu sama semua. Cuman perbedaannya, dia kalau S itu adalah S-nya itu screw. Yang ini Pak ya? Ada skrunya. Nah, ini karena dulu sebenarnya JIC pada saat awal kita membuatnya cuman yang biasa DA44 sama DA34. Cuman karena ada permintaan dari teman-teman, dari dulur-dulur semua, minta JIC dibuatkan yang ada skrupnya. Karena kan kalau di pasar itu horn itu sudah kebanyakan tuh ulir. Iya. Jadi orang-orang untuk mempermudah, akhirnya kami membuat dua kembar ini. Jadi DA34 sama DA34S, DA44 dan DA44S. Jadi cuma itu aja sih, biar untuk mempermudah pemasangan horn. Cuman dicatatkan lagi, sebenarnya kalau untuk profesional itu kebanyakan mereka lebih condong ke DA34 yang biasa yang itu biasa, Pak, yang baut. Karena kenapa? Kalau horn ini dibaut, dia lebih tahan, lebih mengikat, lebih kuat getaran. Soalnya kalau pakai baut seperti ini itu ada getaran sebenarnya, cuman memang kecil sekali. Jadi kalau untuk profesional kebanyakan memakainya non screw. Itulah kenapa di Twitter kita yang di atas DA44, nanti ya kita jelaskan mengenai DA51 sama DA72, DA75 ya sekarang ini, itu tidak ada screw. Oke, baik-baik. Nah itu lur, jangan sampai salah lagi beli. Apa sih bedanya 34 dan 34S? Ya cuma di sininya ini Pak ya, apa namanya? Konektor lah. Konektor ya. Konektornya untuk horn. Nah ini lur, bisa dilihat. Sama aja, ukuran semua sama, dalamnya sama. Nah sekarang kita lanjut Pak Fatur ke perbedaan masing-masing antara DA34 dan juga DA44. Kalau dilihat secara fisik memang ukurannya ini berbeda secara DA44. Tapi secara teknis, apakah ada perbedaan lain Pak antara DA34 dan juga DA44 ini Pak? Betul-betul berbeda Mas. Jadi karena DA34 ini kan yang pertama, dia itu untuk membrannya. Nah, ini yang belum lihat yang kemarin ya, kita setting kemarin DA5. Membran ini adalah campuran voice coil sama yang coilnya ya, untuk Twitter itu namanya membran. Jadi kalau DA34 ini adalah ukurannya 34,4 mm atau 1,35 inch. 1,35. Oke. Sedangkan yang DA44 itu voice coilnya atau membrannya itu diameternya nih, diameter membran itu 44,4 atau 1,75 inch. Oke. Dikarenakan membrannya berbeda juga, ini magnetnya juga lebih besarannya DA44, akhirnya akan membedakan di program powernya. Kalau DA34 ini program powernya di 80 watt, sedangkan kalau DA44 ini sudah 110 watt. Oh waduh, beda. Jadi perbedaannya beda memang, karena DA34 dengan membran yang berbeda, dengan ukuran ferrit yang berbeda, magnetnya ya Mas ya. Terus kemudian untuk DA44 itu ada perbedaan juga, otomatis juga di program powernya juga. Semakin besar, program powernya juga semakin besar dan akan semakin lebih kencang. Oh, oke. Nah, apakah
kan DA34 dan 44 ini ada dua varian sebenarnya Pak ya. Apakah yang DA44 dan 44S ini secara program power berbeda atau sama? Sama aja ya Pak ya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa yang membedakan yang DA44 biasa sama DA44S itu cuman mount-nya, maksudnya untuk konektornya Itu tadi. itu aja sih. Kalau semuanya sama, SPL, program power, bahkan nanti kita bahas impedansi juga sama. Tadi kan Pak Fatur sedikit menjelaskan, karena ada perbedaan membran antara DA34 dan juga DA44, otomatis SPL-nya itu berbeda Pak ya? Iya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu terlalu signifikan atau gimana Pak antara DA34 dan juga DA44 untuk SPL-nya ini Pak? Selain yang membedakan membran itu sebenarnya ada magnetnya juga. Oh, magnetnya juga ya? Nanti kita jelaskan juga magnet ferrit sama neo nanti akan juga ada perbedaan juga untuk SPL-nya. Kalau untuk SPL DA34 ini adalah 106 dB Mas. Terus kemudian untuk SPL-nya DA44 itu adalah 107 dB. Selisihnya nggak seberapa banyak. Kalau dari angka, cuman kalau dari di suara dB itu sangat berbeda. Terus kemudian kalau misalnya dB-nya memang secara perhitungan memang dia tidak terlalu jauh, tetapi dalam segi clarity-nya, dalam segi detailnya itu berbeda. Jadi bisa dikatakan DA44 itu lebih kenceng, lebih detail ya Pak ya daripada DA34 itu. Seperti DA25 kemarin. Oh iya. DA25 kenapa ferrit itu kok lebih detailan neo daripada ferrit? Karena magnetnya. Dari kekuatan magnet sama membrannya, kualitas membran. Gitu. Jadi sama kayak ini DA34, DA44 meskipun SPL-nya itu dianggap selisihnya nggak banyak ya, tetapi akan terdengar suaranya itu lebih clarity, lebih detail di DA44. Dikarenakan dia membrannya lebih besar juga, plus juga ferritnya ya, magnetnya lebih besar. Nah sekarang kita lanjut Pak, masuk ke DN44 di mana DN44 ini udah menggunakan magnet neodymium. Betul. Nah perbedaan dan persamaannya apa Pak antara DN44 dan juga varian DA44 ini Pak? Oke. Kalau untuk persamaan itu seperti kita kalau lihat video yang kemarin ya, DA25 sama DA25N, untuk membrannya itu ukurannya sama. Oke. Itu bisa dilihat dari mana? Dari ini aja udah kelihatan membrannya. Jadi terminalnya dia lebih panjang, salahnya lebih kecil. Cuman di dalamnya itu sama, 44 inch atau 1,75 ya, 75-78 gitu. Terus kemudian untuk ini yang uniknya persamaan yang lain itu adalah wattnya itu sama. Wattnya itu 110 watt. Jadi kalau power itu sama lah. Kalau biasanya pakai DA44, pakai DN44 terus nggak usah perlu mengganti-ganti powernya yang yang dipakai dengan sistem yang sama itu bisa. Jadi plug and play. Cuman untuk SPL-nya karena ini neo Mas ya. Kayak kemarin DA25 sama DN25 itu perbedaannya di SPL ini juga berbeda. Kalau yang DN44 berapa ini Pak SPL-nya Pak? SPL-nya 108 dB. 108 dB. Tadi DA34 tadi 106. 106 benar. DA44 107. Ini lebih tinggi lagi. 108. Perbedaannya apa Pak? Kalau DN44 sama DN44 sama. Kalau neo itu dia lebih detail lagi. Berarti dengan watt yang sama 110 watt. DN44 ini bisa dikatakan lebih kenceng dan juga lebih detail Pak ya. Betul. Daripada DA44 ini. Nah kita lanjut lagi Pak. Kalau dari segi frekuensi untuk varian DA34, DA44 dan juga DN44 ini bagaimana Pak? Kalau frekuensi ya yang dibaca oleh Twitter ini DA34, DA44 sama DN44 sebenarnya sama. Jadi frekuensi yang dibaca itu 1,2 kHz sampai 20 kHz. Sampai batas atas pendengaran manusia yang bisa dipakai ya. Tetapi kalau untuk meskipun frekuensinya sama, tetapi yang saya sebutkan tadi itu lebih untuk SPL-nya paling kecil itu ada DN4 SPL-nya secara SPL ya. DN44 SPL yang tertinggi. Tidak hanya di SPL aja perbedaannya, itu juga perbedaannya di clarity-nya. Detail suaranya tadi. Detail suaranya juga. Semakin detail suaranya semakin bagus itu ada di 44. Di tengah-tengah D44, sedangkan paling rendah ya ini berdasarkan 3 ini ya. Paling rendah adalah D44. Kemudian ini Pak, untuk penggunaan yang cocok untuk masing-masing Twitter ini,
Itu untuk apa aja Pak? DA34, 44 dan juga DA44 ini Pak? Nah, ini untuk kegunaan, ini biasanya rata-rata semuanya untuk lapangan Mas. Oh. Kalau untuk daerah indoor ya, indoor ruangan itu biasanya mereka maksimal itu sudah pakai DA34. DA34 itu sudah cukup. Karena kalau sudah outdoor itu kita rekomendasikan DA34 apakah bisa. Cuman kan kita kalau untuk outdoor itu kan perlu SPL yang lebih tinggi. Yes. Jadi kalau untuk outdoor kita pakai DA44 atau DA44. Itu kalau untuk masalah indoor sama outdoornya. Kembali lagi ke selera juga. Okay. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa lebih detail di DA44 dibandingkan DA34. Yeah. Berarti ada selera nih, kembali lagi ke selera. Kalau seleranya pengen sedikit kasar, ada krek-krek, ada suara yang hitungannya yang pengennya yang enak, yang kasar gitu ya pakai DA34. Kalau pengen yang smooth, yang kepingin yang audiophile, yang halus banget, itu DA44 atau DA44. Itu juga selera. Dan juga ada satu lagi adalah budget. Nanti jadi pilih budget yang mana. Budget ini nanti kita sedikit Pak ya. Kembali lagi ke budget sih. Nah, sebelum kita bahas kisaran harga masing-masing Twitter ini, coba kita dengarkan dulu Pak tes suaranya. sun shines every day. No more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. I heard you're going on a journey. Your route is laid out plain. Going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. Take enough of my love with you. I heard you're going on a journey. Your route is laid out plain. Going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. I was born in the land of the sun, tall green grass, and I don't understand all this is going to pass. I was born in the land of the sun, tall green grass, and I don't
Itu tadi Lur, hasil tes suara dari DA34, DA44 dan juga DN44. Untuk DA34S dan juga DA44S ini sama aja seperti DA34 dan juga DA44 nih Lur. Nah, sekarang ini Pak, kisaran harga. Biasanya dulu di rumah itu banyak yang nanya nih Pak. Harga. Untuk Harga ya. Twitter di depan kita ini kisaran harganya berapa saja? Oke. Untuk harga jangan khawatir, kita Twitternya murah kok. Terus kemudian untuk saya spill harganya nih, DA34 dan DA44 itu selisihnya nggak banyak. Berapa itu Pak selisihnya? Kalau selisihnya saya nggak bisa nyebutkan, tapi cuma DA34 dan DA44 itu masih di sekitar 200.000. Sama-sama 200 ribuan? Iya. Oh, oke. Nggak nyampe 300 dua-duanya nih Pak ya? Nggak nyampe. Terus kemudian DA44 ini yang agak tinggi karena memang untuk profesional ya, dan juga untuk audiophile, untuk yang suka yang halus-halus tapi kenceng, itu harganya masih murah juga sih untuk kelas Neo ya, itu sekitar 400.000. Cuma 400 ribuan dapat 400 ribuan. D44 Neo Pak ya? Neo. Padahal kita untuk Twitternya ini adalah best seller ini sebenarnya. Yes, banyak sekali yang sudah yang pakai dan juga kehabisan rata-rata yang nyari itu Pak. Betul. Puas banget. Yes. Karena Twitternya JIC itu yang saya sebutkan tadi, ini bukan hoax ya, tapi memang dari customer yang sudah pakai Twitternya JIC memang mantap. Jos, clarity. Benar. Terus ini Pak, apakah untuk harga 34S dan juga 44S ini berbeda atau sama untuk harganya itu Pak? Nah ini untuk harganya perbedaan yang DA34 biasa, reguler sama DA34S itu sama Mas. Oh sama, meskipun ada perbedaan di itunya ya? Sama, nggak ada masalah. Maksudnya kita hitungannya, kita anggap harganya sama. Jadi biar mudah aja, biar orang bisa, teman-teman ini dulu-dulu ini juga bisa milih DA34, atau DA34S atau DA44 atau DA44S. Cuman kalau mereka memang sukanya horn yang model seperti apa, model ulir atau model PAUD. Balik lagi tergantung ke selera masing-masing dan kebutuhan. Itu tadi untuk kisaran harganya sudah di-spill-kan ya Pak Fadrian. Ya. Nah, untuk harga fixnya, dulur-dulur bisa mengunjungi dealer-dealer JIC di area masing-masing. Nah, tergantung dulur-dulur juga mau beli yang DA34, 34S, 44 atau DN44. Itu tergantung budgetnya, selera dan juga peruntukannya. Nah, peruntukannya itu apa Lur? Mau outdoor, indoor, semua sudah ada. Nah, oke Pak Fatur. Terima kasih sudah ditemani lagi untuk membahas ketiga Twitter dari JIC ini Pak. Dengan senang hati. Untuk dulur-dulur yang mungkin ingin mengkomparasikan Twitter dari JIC atau speaker-speaker dari JIC, bisa di komen ya Lur ya di bawah. Dan juga jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar dulur-dulur tidak terlambat Pak ya untuk menonton video-video terbaru dari kita. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video komparasi JIC selanjutnya. JIC bagi Indonesia.